Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang isim mabni, macam-macam dari isim mabni, sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan alamatu bina'il ism. Tanda-tanda bina al-ism. Tanda-tanda di sini maksudnya adalah harokat akhir ya. Sama seperti isim marfu, isim mu'rab yang sudah kita pelajari sebelumnya, dimulai dari jenis isim mufrad, musanna, dan seterusnya itu masing-masing memiliki tanda tersendiri dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, dalam keadaan majrur. Nah, sekarang isim mabni dia tidak ada pembagian seperti isim mu'rab, majrur, marfu, mansub, majrur, tetapi dia memiliki tanda juga. Ya. Yang pertama mabniun al-fathi. Ada isim mabni al-fath. Ya, contohnya anta. Ini harokat akhirnya anta. Fathah, maka dikatakan mabniun al-fathi. Kaifa mabniun al-fathi. Aina mabniun al-fathi. Zalika, tilka, semuanya ini mabniun al-fathi. Berdasarkan harokat akhir. Nah, di sini al-fathi ya, bukan al-fathah. Kalau fathah itu untuk mu'rab. Istilah untuk mu'rab. Sedangkan istilah untuk mabni adalah fathi. Ya. Kemudian ada isim mabni alal kasri, anti, hadhihi, haulai. Dan berikutnya mabni alal dhammi, nahnu, haitsu. Kemudian yang keempat mabni alal sukuni. Huruf akhirnya itu sukun. Hum, antum, ana. Ana di sini dia sukun karena yang terakhir adalah alif ya, bukan fathah ini, tapi yang terakhir adalah huruf alif. Alif itu selamanya sukun. Nah, baik, selesai pembahasan tentang isim mabni dan tanda-tandanya. Sekarang kita masuk tafasilul asma illati la tansarif. Rincian dari ismul ladzi la yansarif. 6. Di pembahasan isim sebelumnya, yaitu di jenis isim yang ke-9, muallif atau penulis kitab ini cuma menyinggung ismul ladzi la yansarif. Ya, atau jenis isim yang ke-9. Beliau beliau hanya menyebutkan di sana definisi, kemudian contohnya. Tetapi beliau tidak menyebutkan ilahnya. Kenapa isim itu tidak bertanwin? Karena hukum asal isim adalah bertanwin. Hukum asal isim itu bertanwin. Ya. Namun ketika dia memiliki ilah, penyakit, apakah penyakitnya satu atau penyakitnya dua, dia menjadi tidak bertanwin. Nah, dan ini jumlahnya tidak banyak. Ya, jadi yang paling banyak itu adalah isim yang bertanwin. Karena kita tahu ya, tanwin itu salah satu tanda untuk isim. Baik, di sini mu'alif mulai menerangkan dengan rinci apa ilah terhadap ismul ladzi yansharif sehingga dia tidak bertanwin. Ya, berkata mu'alif rahimahullah tafasil ada rincian-rincian. Al-asma illati la tansharif terhadap isim yang tidak bertanwin. Nah, 1, 2, 3 di sini yang pertama ini ismul ladzi yansharif yang memiliki satu ilah. Ya. Yang pertama sighah muntahal jumu. Arti sighah bentuk, muntaha akhir, jumu jamak, yaitu bentuk akhir paling jamak. Bentuk jamak paling akhir, afwan. Bentuk jamak paling akhir. Nah, sighah muntahal jumu ini ada dua wazan dia bentuknya. Mafa'ilu ya atau mafa'ila. Kalau di buku tidak ditulis ya, yang seperti ini, di buku cuma ditulis mafa'ila. Ya, ditambahkan satu lagi. Mafa'ila. Ada dua dia. Mafa'ila sama mafa'ila. Kalau ada fi'il jamak atas wazan ini, maka dia tidak bertanwin. Ya, maka dia tidak bertanwin. Contohnya masjidun. Jamaknya masajida. Nah, masajidu. Ya, nggak boleh masajidun bacanya. Kenapa? Karena masjid. Masajid di sini jamak atas wazan mafa'il.
Dananir itu jamak dari dinar. Dinar, dananiru. Ya, atas wazan mafa'ilu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alif taknis maksurah. Nah, kita udah belajar isim maksur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya, isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya, alif lazimah itu ya bengkok, yang sebelumnya itu berharokat fathah. Maka dia juga tidak bertanwin. Hubla, wanita yang hamil. Kita nggak katakan hublan, nggak hubla. Sugro, ya, yang kecil. Ini semuanya untuk perempuan nih. Kubro, yang besar. Ukhro, yang lain. Wazannya fu'la. Ya, ini jadi isim maksur. Kalau ada alif ta'nis maksurah, maka dia tidak bertanwin. Kemudian atas wazan fu'la ya. Jadi bukan semua yang ada isim alif maksurah di sini jadi bertanwin. Ya. Wazan fu'la. Kemudian yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah yaitu alif setelahnya hamzah. Yang kita kenal kalau di dalam ilmu tajwid itu eh, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Ya, yaitu hamzah bertemu alif bertemu hamzah. Dan di belakangnya ada 3 huruf. Ya, maka ini dia tidak bertanwin. Contohnya safra'u yang berwarna kuning, baydha'u yang berwarna putih, sauda'u yang berwarna hitam, hamra'u yang berwarna merah. Jadi bahasanya fa'la'u. Ya, ini 1, 2, 3 ini yang uh, ismul ladzi yang sorif yang terdapat satu illah padanya. Ya. Kemudian setelah itu ini yang terdapat 2 illah. Dan 2 illah ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama al-wasaf. Wasaf itu sifat. Sifat dan pasangannya. Kemudian yang berikutnya al-alam. Nama orang atau nama tempat, nama daerah dan pasangannya. Ya. Pertama yang wasaf dulu sifat. Sifat ma'al adal. Ma'al adal. Yang pertama dia sifat. Ini ilah yang pertama. Kemudian ilah yang kedua dia al-adal. Al-adal itu bentuk apa namanya? Adal namanya eh, bentuk ubahan ya. Adal itu ubahan. Bentuk ubahan eh, dari bentuk asalnya. Misalnya di sini masna, sulasa ruba. Masna ini adal dia, bentuk rubahan dari pola dari bentuk dasar. Bentuk dasarnya apa? Isnani, 2. Kemudian salah satun, itu bentuk asalnya. Arba'atun, dirubah menjadi masna. Masna artinya 2, 2. Sulasa 3, 3. Ruba'a 4, 4. Nah, seperti firman Allah SWT, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Ya, nikahilah dari para wanita itu 2, 2, wa sulasa wa ruba. 3, 3 atau 4, 4. Ya, bukan di jumlah ya, bukan di jumlah 2, 2 berarti 4, 3, 3 berarti 6, 4, 4 berarti 8, bukan. Ya, jadi 2, 3 atau 4. Nah, ini masna ini bentuk ubahan daripada bentuk dasarnya. Itu disebut dengan adal. Jadi kalau ada masna, sulasa, ruba, ini dia tidak bertanwin. Karena ilahnya 2, wasaf dan adal. Kemudian yang kedua, wasaf ma'a wazan fi'il. Sifat itu ilah pertama. Dan ilah kedua, wazan fi'il dia. Berada di dalam wazan fi'il. Isim itu ya seperti wazan fi'il. Wazan fi'il yang maksud di sini adalah af'ala. Contohnya, ahsanu. Dia sifat yang lebih baik. Akbaru yang lebih besar. Asgharu yang lebih kecil. Ini semua sifat. Dan dia berada di dalam wazan af'alu. Af'ala. Maka di sini dia tidak bertanwin. Karena ada 2 ilah itu ya. Yang pertama sifat. Yang kedua dia wazan fi'il. Ya, seperti wazan fi'il. Maka nggak boleh kita katakan ahsanun, akbarun, asgharun. Ini tidak benar.
Sama seperti kita katakan Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Nah, kemudian yang ketiga untuk wasaf yaitu ma'aziyadatil alif wan nun, yaitu sifat yang mana sifat itu diakhiri oleh huruf tambahan yaitu alif dan nun. Maka ya isim yang seperti yang memiliki dua ilah ini juga tidak bertanwin. Contohnya sakranu, ghabbanu, syab'anu, yang mabuk, lelaki yang mabuk, lelaki yang marah, ya, lelaki yang kenyang. Ya, ini juga tidak bertanwin karena dia sifat dan diakhiri oleh alif dan nun. Baik, selesai tentang sifat, kita masuk al-alam. Alam. Ya, al-alam dia ada 6 pasangannya. Alam itu nama orang atau nama daerah. Yang pertama al-alam ma'al adal. Ini juga sama. Nama orang dan adal. Adal itu dirubah dari bentuk dasarnya. Seperti Umaru. Umaru ini bentuk asalnya adalah Amrun atau Amir. Dirubah jadi Umaru atas wazan Fu'alu. Maka Umar dia tidak bertanwin. Nama Umaru dia tidak bertanwin. Ya, karena ubahan dari bentuk dasarnya, bentuk aslinya. Zufaru ini juga ubahan. Zafir, Zuhalu ini juga ubahan dia. 6. Itu wazannya Fu'alu. 6. Kemudian yang kedua, Al-Alam. Ilah yang pertama dia nama orang atau nama daerah. Dan ilah yang kedua wazan fi'il. Ya, maka dia tidak bertanwin. Kalau ada nama orang atas wazan fi'il seperti Ahmadu, dia Ahmadu. Ya, bacanya Ahmadu. Nah, tidak boleh baca Ahmadun, salah Ahmadan. Apalagi Ahmadin, salah. Nah, karena ini dia seperti fi'il ya, af'alu. Yazidu. Ya, ini fi'il, ini apa? Isim ya. Alam juga nama orang. Kalau ada nama orang Yazidu, maka namanya tidak bertanwin. Kemudian Ahsanu, ya kan ada nama orang Ahsan. Ahsanu. Dia tidak bertanwin. Ya. Di sini Ahsanu di sini dia masuk ke al-wasaf juga masuk. Ya, yang paling baik. Tapi kalau dia dijadikan nama orang, maka dia termasuk sini. Jadi alam dia. Ya, jadi ahsanu bisa ke wasaf ma'a wazan fi'il. Bisa juga ahsanu itu alam ma'a wazan fi'il. Baik, kemudian yang ketiga, al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Nama orang ini ilah pertama, ilah kedua ada huruf penambahan alif dan nun. Utsmanu, Sufyanu, Sulaiman. Maka dia tidak bertanwin. Kemudian yang keempat, al-alam ma'a ta'nis. Ya, nama orang perempuan. Nama perempuan. Ya, Aisyatu Fatimatu. Nama perempuan. Mughiratu. Mughiratu juga, padahal dia nama laki-laki ya. Tetapi karena ada tak marbutoh, maka digolongkan perempuan. Dia mu'annas secara lafaz. Nah, begitu juga kalau nggak ada tak marbutoh, tapi dia nama perempuan juga tidak bertanwin. Contohnya Zainabu. Dia nggak ada tak marbutoh, tapi karena dia nama orang, walaupun tidak ada tak marbutoh, dia juga tetap tidak bertanwin. Kemudian yang kelima, al-alam ma'al ujmah, yaitu nama asing, bukan nama Arab. Asalnya dia bukan nama Arab, ya, tetapi dimasukkan ke dalam bahasa Arab sehingga dia menjadi isim yang tidak bertanwin. Contohnya Ibrahimu, ini bukan nama Arab, ya. Ismailu, Yusufu. Nah, kemudian yang keenam, al-alam ma'a tarkib masji. Al-alam ma'a tarkib masji yaitu nama tarkib masji. Tarkib masji itu adalah dua kata yang digabung menjadi satu dan diberikan ke nama orang atau nama tempat. Dua kosakata digabung jadi satu dan setelah digabung itu dijadikan nama orang atau nama tempat. Contohnya ba'labaka, ba'labak. Ini asalnya dari kata ba'lun sama bakun. Ba'lun bakun. Ya, digabung jadi ba'labak. Ba'labak dijadikanlah nama daerah. Nah, dia berarti alam. Nah, sehingga dia tidak bertanwin. Begitu juga hadra maut yang ada di Yaman. Ini dari hadrun mautun.
Asalnya dua kata hadrun mautun. Kemudian ditarkib masjidi, gabung jadi satu dikasih ke nama tempat hadra mautu. Nah, maka di sini juga dia tidak bertanwin. Hadramautu. Nggak boleh kita baca hadramautun. Hadramautin. Tidak. Ya. Barakallahu fiik. Mungkin agak panjang sedikit. Cukup kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.